Halo Shalom, kembali lagi dengan saya Bu Yola. Dan pada pagi hari ini Bu Yola akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen kelas 6, pembelajaran yang ke-9 yaitu tentang bermain sambil memuliakan Tuhan, yang dapat diambil dalam buku digital halaman 75-80. Adapun referensi Alkitab untuk menunjang materi pembelajaran yang 9 diambil dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 29 sampai 32. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan senantiasa ikut campur dalam setiap kegiatan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan pelajaran pendidikan agama Kristen. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan karena kehendak Kamu pribadi, tapi karena kehendak Tuhan yang ingin terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk anak-Mu yang akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau bekali mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi mereka boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bermain adalah kegiatan yang menyenangkan. Hampir semua orang suka bermain, baik sendiri maupun bersama orang lain. Namun tidak semua permainan memberi dampak positif bagi anak-anak. Ada yang senang bermain tradisional, seperti bermain layang-layang, kelereng, lompat tali, kasti, benteng, dan lain-lain. Ada juga yang senang dengan permainan modern, seperti video game, Nintendo, PlayStation, dan berbagai jenis permainan yang menggunakan alat elektronik seperti televisi, komputer, atau berbagai gadget. Permainan tradisional lebih banyak membawa dampak positif bagi kita, karena dalam permainan tradisional dimainkan bersama teman atau secara berkelompok. Dengan bermain secara tradisional, kita akan punya banyak teman, dan kita akan mudah bersosialisasi dengan orang lain. Permainan tradisional tidak membutuhkan banyak biaya, sehingga dapat dimainkan oleh berbagai macam kalangan. Namun tentu saja di era pandemi COVID-19 ini akan menyulitkan kita bermain dengan teman kita. Namun, dengan menjaga jarak aman dan tetap menjaga kebersihan, kita akan terhindar dari virus tersebut meskipun bermain dengan teman kita. Selain permainan tradisional, juga terdapat permainan modern. Permainan modern cenderung menggunakan alat elektronik. Banyak orang beranggapan bahwa permainan modern membawa dampak buruk bagi setiap anak. Namun tidak dipungkiri bahwa zaman sekarang permainan modern juga banyak membawa dampak positif bagi anak-anak kita. Salah satunya adalah dengan gadget, kita dapat mengetahui dunia dalam waktu yang sangat singkat, dan hanya membuka satu aplikasi Google, kita akan dapat melihat seisi alam semesta ini dengan mudah dan cepat. Selain itu, dengan bermain gadget, kita dapat mengasah otak kita. Tentu saja dengan memilih game-game yang berkualitas dan bermanfaat bagi perkembangan otak kita. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini, kita akan lebih banyak menggunakan gadget daripada bersosialisasi langsung dengan teman kita. Pembelajaran pun dilakukan dengan cara daring atau online, sehingga kita akan lebih sering memegang gadget kita. Namun, gunakanlah waktu sebaik mungkin pada saat istirahat dengan tidak menggunakan gadget, karena penggunaan gadget yang terlalu lama juga akan merusak mata kita. Gunakanlah segala sesuatu dengan bijak, maka alat tersebut akan membawa manfaat yang baik untuk kehidupan kita.
Rasul Paulus menasehati dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat 29-32 agar memiliki sikap sebagai berikut saat kita bermain. 1. Tidak mengeluarkan kata kotor saat bermain, ayat 29. 2. Tidak bertengkar, ayat 31. 3. Tidak menfitnah, ayat 31. 4. Bermain dengan ramah, ayat 32. 5. Bermain penuh kasih, ayat 32. 6. Saling mengampuni, ayat 32. Bila menang, janganlah sombong, berlakulah rendah hati dan jangan merendahkan orang lain. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kemampuan yang diberikan kepadamu, sehingga engkau dapat menang. Berbagilah kegembiraan serta sukacita dengan teman. Melalui bermain, kita juga diajar untuk memiliki sikap saling tolong-menolong dan bekerja sama. Menurut kitab Mazmur pasal yang ke-8, menuliskan bahwa kegembiraan itu berasal dari Tuhan. Permainan yang memuliakan Tuhan adalah permainan yang memberikan pengaruh yang baik dan memberi dampak positif bagi kita. Bermain sambil memuliakan Tuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain bermain dengan sopan, jujur, tidak egois, dan tidak menang sendiri. Bekerja sama, tidak bertikai dengan teman kita, ramah, penuh kasih, tidak menyakiti teman, saling menolong, dan saling memaafkan. Lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian materi pembelajaran yang ke-9. Kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan memberikan pengertian yang lebih dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk menjadi anak-Mu yang dapat bersosialisasi dan bermain dengan cara yang bijak. Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan itu semua, karena tanpa pertolongan daripada Tuhan, kita tidak akan dapat melakukannya dengan baik. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian materi pembelajaran yang ke-9. Terima kasih sudah mendengarkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.